Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Baik. Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik. Ya, baik-baik saja atau luar biasa? Luar biasa. Harus lebih dari biasa dong. Ya, jadi kalau ibu tanya bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Untuk tujuan pembelajaran juga sudah ibu sampaikan bahwa untuk kegiatan hari ini tujuan pembelajaran kita ada dua, yaitu menganalisis langkah-langkah penyelesaian persamaan linear satu variabel, kemudian memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan persamaan linear satu variabel. Masih sama ya skenario pembelajarannya, kalian tadi mengisi kehadiran, kemudian mengikuti pembelajaran, melaksanakan diskusi melalui breakout room, nanti ada presentasi, kemudian menyerahkan hasil diskusi, ada tes formatif, ada tugas tambahan nanti dari ibu ya. Mungkin kalian juga sudah lihat di sini ya untuk penilaiannya ada apa saja. Mungkin nanti ada hal yang ingin ditanyakan, yaitu ada penilaian produk. Untuk pengisian kehadirannya, kalau misalnya nanti belum isi, berarti setelah pembelajaran kita selesai. Untuk link Zoom meeting juga sebenarnya sudah ibu sampaikan kemarin ya di Google Classroom. Kemudian ibu juga sudah ingatkan kalian di grup WA mengenai link Zoom meeting, sehingga kalian sudah punya waktu untuk mempersiapkan diri bahwa hari ini memang pembelajaran kita dilaksanakan melalui Zoom meeting. Sudah selesai. Baik, terima kasih Ananda Raihan. Hari ini cerah, kamu luar biasa. Baik, yang buat sendiri. Baik, Dasya silahkan disebutkan kalimat motivasinya. Boleh? Kegagalan tidak akan pernah mengalahkan keinginan kuat untuk mencapai kesuksesan. Kegagalan tidak akan mengalahkan keinginan kuat untuk mencapai kesuksesan. Oke, ibu sangat sepakat tuh dengan kalimat motivasinya Dasya. Wajar gak sih kalau dalam kehidupan kita menemui yang namanya kegagalan? Wajar ya, karena proses setiap orang berbeda-beda. Nah, yang tidak wajar adalah karena kegagalan itu menghambat kita untuk kemudian bangkit dan bersemangat. Beri applause dulu dong untuk Dasya. Beri applause dulu semuanya untuk Dasya. Terima kasih Dasya, semoga kalimat motivasinya bisa jadi motivasi untuk yang lain juga ya, bukan pengusaha ya. Jangan nanti memainkan memainkan harga atau memainkan berat timbangan gitu ya. Nah, ini yang biasa dilakukan oleh pedagang-pedagang yang curang. Jadi ibu titip pesan, apa sih Bu, kenapa ngebahas tentang pedagang dan lain sebagainya? Karena sebenarnya materi kita ada tuh yang berkaitan dengan itu. Apa itu materinya? Kita akan lihat nanti. Ibu mau tampilkan lagi GCR kita ya. Ini adalah Google Classroom kita, kalian tentunya sudah familiar. Untuk tujuan pembelajaran juga sudah ibu sampaikan bahwa untuk kegiatan hari ini tujuan pembelajaran kita ada dua, yaitu menganalisis langkah-langkah penyelesaian persamaan linear satu variabel, kemudian memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan persamaan linear satu variabel. Masih sama ya skenario pembelajarannya, kalian tadi mengisi kehadiran, kemudian mengikuti pembelajaran, melaksanakan diskusi melalui breakout room, nanti ada presentasi, kemudian menyerahkan hasil diskusi, ada tes formatif, ada tugas tambahan nanti dari ibu ya. Mungkin kalian juga sudah lihat di sini ya untuk penilaiannya ada apa saja. Mungkin nanti ada hal yang ingin ditanyakan, yaitu ada penilaian produk ya. Seperti apa? Kalian sudah baca informasinya. Kalau nanti ada hal yang ingin ditanyakan, di bagian akhir ibu akan menjelaskan. Belajar hari ini. Oke, silakan. Masih ingatkah kalian dengan materi kita pada pertemuan sebelumnya? Baik, kita akan review materi kita pada pertemuan sebelumnya. Materi kita pada pertemuan sebelumnya adalah mengenai persamaan linear satu variabel. Masih ingatkah kalian dengan persamaan linear satu variabel? Apa itu persamaan linear satu variabel? Persamaan linear satu variabel adalah
Suatu kalimat matematika yang menggunakan tanda sama dengan yang di dalamnya memuat sebuah variabel dengan pangkat tertinggi dari variabel tersebut adalah 1. Berikut, Ibu berikan contoh bentuk persamaan linear satu variabel, yaitu X plus 3 sama dengan 5 dan 2B sama dengan 9. Berfungsi untuk menggantungkan gantungan beban dan piringan atau pen. Lengan neraca terbuat dari kaleng biskuit bekas. Yang kedua, penyangga. Penyangga berfungsi untuk menyangga lengan neraca. Penyangga terbuat dari perawan bekas. Yang ketiga, gantungan. Gantungan berfungsi untuk menggantungkan piringan atau pen yang terbuat dari hanger bekas. Yang keempat, piringan atau pen. Piringan atau pen berfungsi untuk meletakkan benda yang akan ditimbang masanya. Piringan atau pen terbuat dari tutup toples bekas. Yang kelima, bagian alas. Bagian alas berfungsi sebagai tempat berdirinya penyangga. Bagian alas terbuat dari papan kayu bekas. Bagian alas juga dilengkapi dengan kaki. Yang keenam, tempat bandul. Tampilkan di screen share. Nanti itu yang jadi acuan untuk mengerjakan soalnya. Jadi kalau misalnya kalian buka masing-masing, tentunya soalnya beda-beda. Tapi disepakati aja nanti siapa yang akan menayangkan, sehingga itu yang nanti dijadikan soal ya di kelompok kalian. Karena di AKPD-nya kalau kalian lihat, Ibu meminta kalian untuk menuliskan nanti 3 persamaan. Jadi ini new equation, kamu bisa klik. Kemudian tugas kalian adalah mencari nilai X. Ya, atau mencari penyelesaian dari persamaan linear satu variabel. Ada yang bisa kalian pilih di sini, ada plus X, ada min X, ada plus 1 dan ada min 1 ya, minus 1. Nah, tentunya kalau misalnya kita klik masing-masing akan berpengaruh beda-beda ya. Kalau kita klik plus X seperti apa, min X seperti apa, kalau plus 1 seperti apa, kalau min 1 seperti apa. Nanti sampai kalian menemukan solusi untuk nilai X-nya sama dengan berapa. Jangan lupa ketika menyelesaikan soal ini ya, atau bentuk persamaannya, ditulis langkah-langkahnya. Misalnya, tadi kalian pertama klik plus X. Jadi nanti di jawaban kelompok kalian uraikan tadi untuk mendapatkan nilai X, kalian langkah-langkahnya klik apa saja ya, atau memilih apa saja ya. Jadi ini digunakan untuk menjawab pertanyaan yang ada di LKPD, benar atau belum. Nah, ini masing-masing kelompok silahkan cara untuk mengecek jawabannya benar atau salahnya. Ibu kembalikan lagi caranya ke kalian masing-masing. Untuk pertanyaan yang ada di LKPD, Ibu tanya ada yang ingin ditanyakan? Ada pertanyaan yang kurang jelaskah dari pertanyaan yang ada di LKPD? Silahkan boleh ditanyakan. Ada 4 ya nak ya. Pertama ini untuk pertanyaan 1 sudah jelas? Sudah, Bu. Sudah ya. Jadi hanya menguraikan apa yang kalian lihat dari gambar ya. Tentunya masing-masing orang mungkin punya pandangan yang berbeda atau cara penyampaian yang berbeda. Untuk soal nomor 2, mencari atau menentukan berat benda X sudah jelas instruksinya belum di situ atau keterangannya? Sudah, Bu. Oke, sudah. Untuk soal nomor 3, penggunaannya ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup jelas? Membuat pembagian tugas ya, siapa yang harus share screen, kemudian nanti siapa yang presentasi dan menjawab pertanyaan kalau misalnya memang ada pertanyaan dari teman-temannya ya. Tapi bukan hanya dibebankan ke satu orang, sebenarnya semuanya adalah tanggung jawab dari setiap anggota kelompok. Seperti itu.
Ibu ingatkan lagi untuk kalian memanfaatkan fitur breakout room dengan sebaik-baiknya ya. Jadi silakan berdiskusi secara aktif. Baik. 4 sudah sampai nomor berapa nih Jonathan dan kawan-kawan diskusinya? Gimana? Sudah selesai. Wih, Andita, Nabila, Naura. Itu Bu, mau Ya. nanya. Ya. Nanti kan ada soal dari link yang itu. Ya. Nanti dari link situ kita ambil soalnya, nanti kita tulis di buku. Iya, Tuh, ambil. betul. Betul. Ya, kan di situ nanti ada new equation, muncul soal baru kan ya? Iya, iya. Ya, setiap soal baru ditulis langkah-langkahnya sama hasil X-nya berapa yang kalian peroleh. Sama dengan 0 tambah 4. Banyak lereng di kedua lengannya, tapi hasilnya 4 sama dengan. Oke. Baik, itu hasil diskusi kelompoknya Dasya ya. Apa yang kelompoknya Dasya amati untuk gambar nomor 1 ya. Jadi pada intinya itu mengenai keadaan setimbang ya Dasya ya dan kawan-kawan ya. X ditambah 1,200 gram plus 200 gram sama dengan 1000 gram plus 500 gram ditambah 250 gram. X ditambah 1400 gram sama dengan 1750 gram. X sama dengan 1750 gram dikurang 1400 gram. X sama dengan 350 gram. Oke. Kita sama dengan total massa lengan kanan raca. Ya. X plus 1,2 kg ditambah 200 gram sama dengan 1 kg ditambah 500 gram ditambah 250 gram ditambah 100 gram. X plus sama dengan X plus 1200 gram ditambah 200 gram sama dengan 1000 gram ditambah 500 gram ditambah 250 gram dan ditambah 100 gram. Berarti X plus 1400 gram sama dengan 1850 gram. X sama dengan 1850 gram dikurang 1400 gram. X sama dengan 450 gram. Jawaban yang kalian dapatkan pada bagian 6. A. X sama dengan 2Y. 4X ditambah 3Y sama dengan 1.650.000. Penyelesaian. 4X ditambah 3Y sama dengan 1.650.000. 4, 2Y ditambah 3Y sama dengan 1,650.000. 8Y ditambah 3Y sama dengan 1.650.000. 11Y sama dengan 1.650.000. Y sama dengan 1.500.000 dibagi 11. Y sama dengan 150. X sama dengan 2Y. X 2 dikali 150. X sama dengan 300. Jadi harga satu 300.000. Sandal 150.000. C. 4X ditambah 3Y. 4X 4 dikali 300.000 ditambah 3X ditambah 150.000 sama dengan 1.650.000. 1.200.000 ditambah 450.000 sama dengan 1.650.000. 1.650.000 sama dengan 1.650.000. Oke, beri applause dulu dong untuk Jonathan dan kawan-kawan. Ya, jawabannya menurut Ibu sudah sangat detail ya untuk perbagiannya sampai kurang lebih mengenai kesetimbangan yang terjadi antara neraca lengan kanan dan neraca lengan kiri. Untuk soal nomor 2 juga tadi sudah kita bahas, termasuk ketidaktelitian kalian misalnya ya untuk soal seperti ini dalam menjawab pertanyaan ini. Semoga tidak terjadi lagi mesti untuk latihan soal maupun ulangan ya, atau penilaian nanti. Untuk soal nomor 3, Ibu rasa penggunaannya sudah kalian pahami. Hanya saja tadi nanti di laporan itu perlu ditambahkan ya langkah-langkah penyelesaiannya. Tadi Ibu lihat untuk kelompoknya Jonathan sudah ada, kelompok lain Ibu akan periksa nanti sudah ada belum langkah-langkahnya.
Untuk pertanyaan nomor 4 tadi sudah dijawab oleh kelompoknya Jonathan dan jawabannya benar. Ya, untuk masing-masing harga sepasang sepatu dan sepasang sendal. Dan yang paling penting adalah di poin C. Kalian lakukan pemeriksaan kembali terhadap jawaban yang kalian dapatkan. Jadi usahakan ketika menjawab pertanyaan, khususnya pertanyaan terkait dengan soal cerita, apapun itu ya, mau soal cerita maupun bukan, selalu lakukan pemeriksaan kembali ya untuk mengecek apakah jawaban yang tadi kalian dapatkan itu benar atau tidak. Bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran kita hari ini? Membuat neraca dua lengan sederhana. Tidak harus sama seperti yang ada di video, tapi silakan gunakan bahan-bahan daur ulang yang ada di rumah. Pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Sampai bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya, yaitu mengenai pertidaksamaan linear satu variabel. Silakan seperti biasa nanti kamu persiapkan diri untuk menghadapi materi itu. Bahan materinya juga nanti akan Ibu share, nanti akan Ibu informasikan lagi. Terima kasih atas atensi kalian, partisipasi kalian pada pembelajaran kali ini. Anak-anak Ibu yang luar biasa, yang hebat. Salam sehat, semoga kalian senantiasa sehat selalu ya. Tetap semangat belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.